Sejarah tanam paksa pada masa penjajahan Belanda menjadi salah satu luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, banyak rakyat sengsara, bahkan kehilangan nyawa. Lalu, apa sebenarnya sistem tanam paksa? Mengapa aturannya begitu menyengsarakan rakyat? Sistem tanam paksa disebut juga kultur stem cell. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Sejarah tanam paksa dimulai pada tahun 1830. Tanam paksa adalah aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Kultur stem cell sebenarnya hanya mewajibkan rakyat khususnya di Jawa untuk menanam komoditas ekspor yang laku dijual Eropa. Aturan kultur stem cell dikeluarkan lantaran kondisi kolonial Belanda yang sedang terjepit dan mengalami berbagai peristiwa. Rakyat pribumi menerjemahkan sebagai tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Kultur stem cell kemudian dihentikan setelah mendapatkan berbagai kritik dengan diterbitkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Berikut sejumlah hal yang melatar belakangi tanam paksa. Yang pertama yaitu Belanda kehabisan dana saat bergabung peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua yaitu terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia dan berakhir dengan berpisahnya Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga, Belanda mengeluarkan dana sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat yaitu kas negara Belanda yang kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Yang kelima yaitu pemasukan uang dari penanaman kopi tidak begitu menghasilkan. Yang keenam yaitu Belanda gagal menerapkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830, yakni dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk atau Belanda. Peraturan tanam paksa. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia keempat tahun 2008 karya Marwati, Junaid, dan Nugroho, ada sejumlah ketentuan pokok sistem tanam paksa tertera dalam State Plan atau Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Ketentuan dalam tanam paksa meliputi persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa. Selanjutnya yaitu bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang selanjutnya pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang selanjutnya yaitu bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan kultur stem cell diserahkan kepada pemimpin pribumi, sementara pemerintahan Belanda hanya jadi pengawas. Namun, aturan yang ditetapkan kolonial memiliki banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut jauh dari aturan asli dan sangat menyengsarakan rakyat. Pelaksanaan kultur stem cell seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memaksa rakyat melalui bupati dan kepala desa. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5, bahkan sampai harus menyerahkan 1/3 hingga seluruh tanah desa dengan alasan agar lebih mudah pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. 3.
pengerjaan tanam ekspor diprioritaskan daripada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 7. Buruh dipekerjakan secara paksa seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil. Untuk memuluskan tanam paksa, pejabat kolonial memberi suap kepada bupati dan kepala desa agar mau mengerahkan penduduk untuk menyukseskan kultur stem cell. Seperti itulah sejarah tanam paksa yang pernah terjadi di Indonesia saat masa penjajahan.